Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan segenap hati kita bawa hati kita pada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, naikkan syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Nya yang menyampaikan firman, biar firman ini menjadi rema bagi kami untuk menjalani hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan November ini gereja kita punya tema khotbah adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan
Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi jelas bahwa apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan melimpahkan segala kebaikan dan kebaikannya atas umatnya. Kebaikan bukan saja dalam hal materi, bukan saja dalam harta kekayaan. Kebaikan untuk memberkati buah kandungan kita mendapatkan seorang keturunan, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati dengan berkat perlindungan di dalam keluarga kita. Itu yang Tuhan janjikan. Kita tahu kita punya Allah yang baik, bahkan Dia sangat baik. Kita rindu merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Ayat 12 kalimat terakhir. Ini sangat unik. Ya. Firman Tuhan katakan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba berapa banyak hari ini kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, kita ini masih punya hutang kepada orang lain, ya. Bahkan banyak juga masih terkena pinjaman online atau pinjol, ya. Yang ini saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hutang kredit untuk modal usaha, modal kerja, that's okay, itu nggak apa-apa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hutang untuk kehidupan kita, ya. Nah, kalau sampai kita ini masih terikat hutang untuk menutupi semua kebutuhan hidup kita, bahkan kita terkena pinjol, ya. Ini harus kita introspeksi, sebab apa yang Tuhan janjikan adalah berkat. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekurangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemiskinan. Tuhan janjikan ada sebuah kebaikan dan berkat yang berkelimpahan. Walaupun Tuhan tidak berjanji setiap orang Kristen akan menjadi kaya raya, tetapi apa yang Tuhan janjikan adalah berkat yang cukup, bahkan lebih daripada cukup. Oleh sebab itu, mari, kalau kita masih punya pinjaman hutang kepada orang lain, kita perlu introspeksi, ya. Sehingga saya yakin dan percaya Tuhan ingin sekali menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita dengan memberkati kita. Oke, yang selanjutnya kita buka dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur pasal 103 ayat pertama dengan sampai ayat yang kedua. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, firman Tuhan katakan jangan lupakan segala kebaikannya. God is good all the time. All the time God is good. Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud dalam kondisi yang tidak baik-baik saja pada waktu itu. Daud sedang dikejar-kejar oleh musuhnya tanpa ada kesalahan, dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, jadi buronan. Ya, pergi dari satu hutan kepada hutan yang lain, pergi melarikan diri dari satu gunung kepada gunung yang lain. Ya, karena apa? Dikejar oleh Raja Saul. Dan saat itu Daud merasa tertekan jiwanya. Jiwanya gelisah, ya, jiwanya gundah gulana. Tetapi Daud luar biasa. Dia memerintahkan kepada jiwanya
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan itu diulangi dari ayat kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dalam teks bahasa Inggris, ya, kalau kita baca, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku ini ditulis Bless the Lord oh my soul. Kita tahu lagu Bless the Lord oh my soul yang sangat bagus dan luar biasa. Bless the Lord oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Ya, bless the Lord of my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekalipun mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin keadaan kita sedang punya pergumulan yang berat, punya masalah yang besar, tetapi kita belajar seperti Raja Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari kita perintahkan jiwa kita, sekalipun gelisah gundah gulana, dalam keadaan sedih duka cita, kita tetap mau memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik. Dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, ya. Dan saya kira percaya, saat engkau punya masalah yang besar, pergumulan yang berat terjadi dalam hidupmu, engkau tetap memuji Tuhan, engkau tetap mempermuliakan Tuhan, engkau tetap menyembah Tuhan, ya. Saya kena percaya mujizat yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari tetap memuji dan menyembah Tuhan, sebab di balik praise and worship itu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus mengingat, God is good all the time. All the time God is good. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.